فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita ambil syarat dirafa'kannya fi'il setelah hatta. Apa syaratnya? Fi'il setelahnya menjadi akibat terhadap fi'il sebelum hatta. Syaratnya yang pertama, fi'il setelahnya itu adalah akibat dari yang sebelumnya. Kalau tidak ada hubungan sebab akibat, bagaimana? Ini sekarang sana, dirafa'kan ya, harus fi'il setelahnya itu adalah akibat dari fi'il sebelumnya. Kalau tidak ada hubungan sebab dan akibat, maka berarti apa? Dinasabkan. Baik. Kemudian yang kedua apa? Tayyib, an yakuna zamanul fi'il hal lal istiqbal. Nah, kemudian yang ketiga, an yakuna ma qablaha taman. Kita ulang dulu yang ketiga ini kemarin. Qala ats-tsalits an yakuna ma qablaha taman, ay mustaghniyan amma ba'daha, ay ma ba'daha fadlah, yatimul kalamu biduni. Ini maksudnya bahwasanya yang sebelum hatta itu nafanifilah sudah sempurna. Nah, maksudnya sudah sempurna, tidak butuh terhadap apa yang setelah hatta. Atau dengan kata lain, bahwasanya kalimat yang setelah hatta itu adalah fadlah. Fadlah maksudnya sekedar tambahan saja. Seandainya tambahan ini tidak disebutkan, kalimat sudah sempurna. Walaupun tentunya tatkala ada tambahan semakin jelas. Ini maksudnya. Sehingga dikatakan di sini yatimul kalamu biduni. Kalam sempurna walaupun tanpa apa? Kalimat yang setelah hatta. Tayyib. Qala wa lihadza imtana ar-raf'u fi nahwi sayri hatta adkhulaha. Kenapa ini? Karena lafaz atau jumlah sayri sempurna belum? Belum sempurna. Tayyib, belum sempurna. Wa fi nahwi kana sayri hatta adkhulaha. Nah, in humilat kana ala nuqsan duna tamam. Tayyib. Apabila kana di sini dibawa pada kondisi kana naqisah, bukan apa kana tamah. Sebab kalau itu yang dimaksud adalah kana tamah, maka sudah tam, ya kan? Yang kana tamah, yang dibutuhkan adalah fa'il. Dan di sini sudah ada kana sayri. Tapi kalau yang dimaksud adalah kana naqisah, maka belum sempurna, sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, kenapa kok dipersyaratkan harus tamah? Dan apabila belum tam, maka terhalangi dari dirafa'kan. Li'alla yalzam kaunul mubtada'i fil hali bin nisbah lil mithalil awal au fil asl bin nisbah lil mithalil thani bila khabar. Agar tidak melazimkan keadaan mubtada pada kondisi hal. Taib, ketika untuk contoh yang pertama yaitu sayri hatta adkhulaha. Atau
Au fil asal bin nisbah lil mithali tsani bila khabar. Nah, melazimkan untuk yang contoh yang kedua apa? Tanpa ada khabarnya, karena belum sempurna, sehingga terhalangi dari dirafa'kan. Li'anna al-marfu'a hina idzin musta'nafun munqati'un amma qablahu. Li'anna hatta ibtidaiyah wal jumlah ba'daha musta'nafah. Fayakhlu al-mubtada' min al-khabar wa dzalika ghairu jaiz. Nah, tidak boleh yang namanya mubtada itu harus ada khabarnya. Tayyib, sedangkan hatta di sini nah tayyib ibtidaiyah sehingga jumlahnya istinafiyah. Maka terputus antara yang sebelum hatta dan yang setelah hatta. Nah, tayyib. Adapun i'rab berarti untuk kondisi ketika dibaca rafa' bagaimana? I'rab hatta sebagai apa di sini? Nah, harf ibtidaiyah. Adapun ketika dia dibaca setelahnya nasab, ada berapa kemungkinan? Abdullah. Apa? Harfu ghayah atau ta'liliyah. Nah, tapi itu 3 syarat. Nah, hatta bisa atau fi'il yang setelah hatta dirafa'kan. Baik, kita masuk pada au. Syartun nasbi bi au. Al-mas'alatu tsaniyah ba'da au allati bi makna ila au illa. Permasalahan yang pertama apa? Kita sedang berbicara tentang apa? Tempat-tempat yang apa? Sembunyikan dengan wajib atau idmaru an wujuban. Yang pertama ba'da hatta. Yang kedua ba'da au. Ba'da au allati bi makna ila au illa. Tayyib. Iddafa fi hadha ta'bir walad ibn Malik wa huwa ibaratun ghairu jayyidah. Liktidaiha anna au turadiful harfain. Wa laysa kadzalik bal innama hiya au al-'atifah li ahadi syai'ain. Wala tadullu ala ghayatin wala istithna'in wala ta'lil. Nah, dari ibarat Ibnu Hisham ini, ba'da au allati bimana illa au illa ini, diikuti juga oleh anak Ibnu Malik. Tayyib. Dan ini ibarat yang tidak bagus. Kenapa? Karena berkonsekuensi bahwasanya au itu apa? Bersinonim dengan dua huruf tadi, yaitu illa atau illa. Muradif yaitu sinonim, sama maknanya. Dan tidak demikian, bahkan au itu adalah au al-atifah. Tayyib. Au al-atifah li ahadi syai'in, untuk salah satu dari dua perkara. Sehingga au tidak menunjukkan makna ghayah, tidak pula menunjukkan istitsna maupun ta'lil. Fal aula ibaratu ibn Malik fi tashil wa tudmaru aidan an luzuman ba'da au al-waqi'ah mauqi'a ila an au illa an. Baik. Ini ibarat Ibnu Malik lebih bagus, yaitu apa? Dan juga disembunyikan an luzuman setelah au yang jatuh pada kedudukan ila an atau illa an. Jadi tidak dikatakan semakna dengan ilah dan illah, tapi menduduki kedudukan ilah dan illah. Wa asanu minhu qawluhu fil khulasah. Kadzaka ba'da au idza yasluhu fi mawdi'iha hatta aw illa an-khabi. Tapi untuk bait menjadi dikatakan kadzaka ba'da idza yasluhu fi mawdi'iha hatta aw illa
an khafi. Langsung diunturkan awilla. Alasannya apa? Li'anna li hatta ma'nayain kilahuma salihun huna. Al-awwal al-ghayah mithlu ila wa thani at-ta'lil mithlu kay. Fashamala kalamuhu nahwu al-aradin. Na'am. Li'ard na'am. La ardiyanna Allahu aw yaghfirali. La ardiyanna Allahu aw yaghfirali. Wala yunasibu huna makna ila. Wala makna illa. Baik. Kenapa? Li'annahu yuhimu inqita' al-irda' idza hasala al-ghufran. Fayata'ayyanu huna ta'lil. Wa tatayyanu al-ghayah fi na'amala antadirannahu aw yaji'a. Wal istithna' fi la aqtulanna al-kafiru aw yuslima. Wa yuslihu litaqdirati thalath la alzamannaka aw taqdiyani haqqi. Baik. Di sini ada salah cetak kelihatannya Alhamdulillah. Kenapa kok ditulis hatta? Karena kita sudah berbicara dengan au. Baik, maka diberi catatan di situ. Bukan hatta tapi au. Qala li anna li au maknayai. Nah, ini lebih munasib. Dikarenakan au memiliki dua makna dan apa kedua-duanya pantas di sini. Yaitu yang awal sebagai ghayah seperti ila dan yang kedua ta'lil seperti kai. Sehingga apa? Kalam beliau ini mencakup nahwu la ardiyannallahu aw yaghfirali. Baik. La ardiyannallahu aw yaghfirali. Sungguh aku akan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepadaku. Aw yaghfirali di sini tidak bisa kita katakan bermakna ilah dan juga bermakna illah. Kenapa? Karena kalau dimaknakan demikian akan apa? Dipahami bahwasanya usaha untuk mendapatkan keridhaan itu akan berhenti tatkala telah mendapatkan pengampunan. Fayata'ayyanu huna at-ta'lil. Sehingga meski di sini tidak ada pilihan lain kecuali apa? Makna ta'lil. Baik. Sehingga maknanya bagaimana kalau bermakna ta'lil? Kai an yaghfirali. Baik, aku sungguh akan berusaha mendapatkan keridhaan Allah agar Allah mengampuniku. Baik. Kemudian wa tata'ayyanul ghayah fi la antadirannahu aw yaji'a. Bermakna ghayah berarti menduduki kedudukan ilaan. Berarti la antadirannahu ila an yaji'a. Sungguh aku akan menunggu dia sampai dia datang. Berarti menunggunya ini berhenti ketika apa? Yang ditunggu datang. Ini namanya ghayah. Makanya tidak bisa untuk contoh yang sebelumnya la ardiyannallahu aw yaghfirali dimaknakan ghayah. Karena apa? Al-irda berarti akan berhenti kalau sudah mendapatkan pengampunan.
Kemudian yang ketiga wal istitsna fi la aqtulannal kafira aw yuslima. Nah, sungguh aku akan memerangi orang kafir, nah, kecuali dia berislam. Dan di sini juga mungkin untuk bermakna ghayah illa an yuslima, sampai dia berislam. Waslihu li taqdirati thalath la alzamannaka aw taqdiyani haqqi. Sungguh aku akan menguntitmu, yaitu terus-menerus menyertaimu sampai engkau menunaikan hakku. Atau apa? Bermakna taklil, agar engkau menunaikan hakku. Atau bermakna apa? Illa. Ketiga-tiganya bisa di sini. Taib. Qala wa tarazal musannifu bi qawlihi ba'da aw allati bimana ila akhirih min allati la yasluhu fi mawdi'iha ahadul harfain. Fa innal mudhari'a idza warada ba'daha mansuban fa inna nasbahu ba'daha bi mali an jawazan la wujuban. Wa qawlihi walaula rijalun min nizamin a'izzatun wa alu subai'in aw asu'aka alqama. Dan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala memberikan batasan dengan perkataan beliau setelah au yang bermakna ila, na'am atau illa, untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan yang tidak pantas menduduki kedudukan salah satu dari dua huruf ini, yang tidak memiliki makna, yang tidak mampu menduduki kedudukan ilaan atau illaan. Baik. Kenapa? Fa innal mudhari'a idza warada ba'daha mansuban Sebab sesungguhnya mudhari' apabila datang setelahnya dalam kondisi maksum, fa inna nasbahu ba'daha bi idmari an jawazan la wujuban. Maka idmarnya atau yang menasabkan adalah apa? An, tapi apa? Idmarnya itu jawazan, bukan wujuban. Baik. Padahal kita sedang berbicara tentang apa? Idmaru an wujuban, yaitu yang setelah au yang menduduki kedudukan ila atau illa. Tapi kalau selain kedua perkara ini, idmarnya apa? Jawazan. Ini alasannya. Sebagaimana contoh ini. Walau la rijalun min rizamin a'izzatun wa alu subai'in au asu'aka. Asu'aka al-qama. Faqad taqaddama al-kalamu ala dhalik. Tanbih ma dzakarahu min anna an-nasba bi al-mudmaratan wujuban ba'da aw huwa madhhabul basriyin wa dhahab al-Kisai wa ashabuhu wal jarmi ila anna fi'la intasaba bi aw nafsiha. Ini jelas. Ya, sebagaimana dalam pembahasan awal yang menyatakan penasaban dengan an mudmarah, ya, pendapat Basriyun. Dan kita kembali ke matan. Al-mas'alatu tsaniyah ba'da aw allati bi ma'na ila aw illa. Fal awwalu ka qaulika la alzamannaka aw taqdiyani haqqi. Ini telah kita lewati. Bahwasanya contoh ini tidak khusus untuk menunjukkan apa makna ila, bahkan bisa ditakdirkan apa? Tiga-tiganya, ya, tidak. Bisa ditakdirkan dengan apa? Illaan, atau bermakna apa? Ta'lil, bahkan bisa. Kai'an. La alzamannaka kai an taqdiyani haqqi. Bisa. La alzamannaka illa an taqdiyani haqqi. Bisa. Oleh karena itulah dalam ta'lim, hadza laysa nassan fil awwal li'annahu yahtamilu tsani bal wa tsalits wa huwa ta'lil. Wa kadzalika al-bait fa hatta fihi
muhtamilatun lil ghayah wa ta'lil. Nah, ini komputernya kayaknya di sini. Kenapa masih berbicara hatta lagi? Fa'au. Nah, sama seperti yang di depan. Kemungkinan dari penulis pengetik. Fa'au fihi muhtamilatun lil ghayati wa ta'lil. Fa mithalun nasri fil ghayah la antadirannahu aw yaji'a. Menunjukkan keliru memang. Kenapa? Karena dalam contoh aw. Baik. Sehingga contoh yang benar untuk yang merupakan nas bermakna ghayah contoh yang dibawakan di ta'liq ini. Untuk awal yang bermakna ghayah atau menduduki kedudukan ila. Nah, contohnya la antadirannahu aw yaji'a. Ini tidak bisa bermakna ta'lil. Nah, kalau dimanakan ta'lil la antadirannahu la yaji'a, tidak bisa. Kenapa? Karena datangnya ini bukan akibat dari dari menunggu. Tapi datangnya dia adalah akhir dari dari menunggu. Aku akan menunggu dia sampai dia datang. Ai ila an taqdiyani haqqi, dan telah kita lewati tadi, ini bukan nas. Wa qala asy-sya'ir la astashilanna sa'ba aw udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Ini bait yang bagus, nah, menunjukkan semangat yang tinggi dan tekad yang kokoh. La astashilanna sa'ba aw udrikal muna, ai menurut Ibnu Hisham ila an udrikal muna, sungguh aku akan menganggap perkara-perkara yang sulit itu mudah, yaitu terus dia jalani walaupun sulit sampai aku mencapai al-muna, yaitu cita-citaku. Faman qadatil amalu illa lisabiri, dan cita-cita itu tidak akan tunduk kecuali kepada orang yang sabar. Yaitu cita-cita tidak akan bisa diraih kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jadi punya cita-cita, punya harapan, angan-angan yang tinggi, ya harus sabar. Dan kesulitan-kesulitan jangan dianggap, tapi kesulitan harus dianggap mudah. Maksudnya jangan seorang wah ini sulit menyerah, tapi anggap mudah, karena setelah kesulitan ada kemudahan. Iya. Perhatikan makna lughah, la astashilanna sa'ba yuqalu istashala syai' addahu sahlan, yaitu menganggapnya mudah. As-sa'b al-amru syaq. Kenapa? Tayyib, as-sa'ba al-amru syaq. Al-muna bid-dhamm, jam'u maniyah. Ismun lima yatamannahu al-insan. Al-amal bil-mad, jam'u amal, wa huwa raja'. Wa qiyaduha muwafaqatuha lil murad, wa maji'uha ala hasbi. Inqiyad yaitu tunduknya cita-cita, ya diraihnya cita-cita tersebut. Al-makna wallahi la'uddanna al-muta'assar sahlan bisabri hatta ablugha ma atamannahu idza ma hasaltu al-umur allati tu'ammil. Baik. Wallahi la'uddanna al-muta'assar sahlan bisabri hatta ablugha ma atamanna. Demi Allah, sungguh aku akan menganggap perkara-perkara yang sulit itu mudah. Baik, sampai aku mencapai apa yang aku cita-citakan. Bisa juga ta'assara muta'assir, karena dia lazim, ya. Tadi dia bermakna lazim, sehingga tidak perlu
langsung saja muta'assir. La'un dan al-muta'assir, sesuatu yang sulit. Aku akan anggap sesuatu yang sulit itu gampang dengan sabar sampai aku mencapai apa yang aku cita-citakan. Ma hasaltal na'am. Baik. Ma husilatil umur. Ma husilatil umur allati tu'ammalu wa yurja husuluha illa lisabir. Illa lisabirin na'am wa habisi nafsihi 'alal jaza'. Sebab perkara-perkara itu tidak akan bisa didapat, atau perkara yang dicita-citakan dan diharapkan tidak akan bisa didapat kecuali apa? Oleh orang yang sabar dan menahan jiwanya dari apa? Mengeluh. Wafil masal, ya, ini masal yaitu peribahasa bahasa Arab. Man sabara wa ta'anna nala ma tamanna. Man sabara wa ta'anna, siapa yang bersabar dan apa? Hati-hati, tidak serampangan. Nala ma tamanna, maka dia akan mendapatkan apa yang dia apa? Dia cita-citakan. Bagaimana juga yang banyak diucapkan apa? Manjada wajada. Yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Wa rabbuna yaqul innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa yaqul wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullah khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ini jelas. Wa qala ya ayyuhalladziina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Nah, ini faedah tambahan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang pentingnya sabar, karena kita semua butuh. Nah, kita semua memiliki cita-cita dan tidak ada cita-cita yang tertinggi melebihi apa? Firdaus al-A'la. Itu cita-cita tertinggi setiap muslim untuk bisa mencapai Firdaus. Maka tidak akan bisa didapat kecuali harus sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menjalani gangguan-gangguan dan musibah-musibah yang ditetapkan. Baik. Adapun i'rab, syahidnya mana? Syahidnya al-tudrikal muna. Di sini menurut Ibnu Hisham rahimahullahu taala, na'am tayyib bermakna ila an udrikal muna. Tayyib. Dan juga punya kemungkinan apa? Kemungkinan taklil tidak? Mungkin. La ashahilan nasaba kai udrikal muna. Karena bisa. Nah, sebab apa? Untuk bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan ya memang harus apa? Harus menganggap perkara-perkara yang sulit itu gampang. Dalam artian dia bersabar menjalaninya, tidak menyerah. Wa tsanika qaulika la aqtulannal kafira aw yuslima. Tayyib bermakna illa ay illa an yuslima. Tayyib al-masdarul mu'awwal min an wa ma dakhalat alaihi ma'tufun ala masdarin ma'khudhin mimma taqaddam wa taqdir la yakunanna qatlu minni lil kafiri au an yuslima ay au apa la yakunanna qatlun minni lil kafiri au islamun minhu. Tayyib. Jadi mesti ya, pembunuhanku terhadap seorang kafir akan terjadi atau
kecuali keislaman darinya yang menghalangi aku dari membunuhnya. Fa ba'da aw mustathna min umumil azman al-mustaqbalah allati yasluhu laha ma qablaha. Dan apa yang setelah aw itu mustathna, dikecualikan dari keumuman azman mustaqbalah. Tayyib, allati yasluhu laha ma qablaha, yang boleh, yang pada saat itu boleh untuk dilakukan yang sebelum aw. Kenapa? Karena boleh memerangi orang kafir, boleh memerangi orang kafir. Nah, tapi apa? Dikecualikan kalau dia apa? Islam. Kalau dia masuk Islam berarti harus berhenti. Waktunya telah habis. Kalau sampai Islam. Oleh karena itulah dulu, nah, ketika ada seorang ikhwanifillah yang mau masuk Islam, sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan agar orang tersebut dibunuh. Agar orang tersebut dibunuh sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sudah terlanjur dia mengucapkan, akhirnya ya harus ditahan dari membunuhnya. Wa qala syair wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasaltu qu'ubaha aw tastaqima, ai illa an tastaqima. Tayyib. Al-makna fihi isti'aratun tamthiliyah syabbaha halahu idza akhadha fi islahi qaumin ittasafu bil fasad fala yakuffu an hasbil mawadi allati yansha'u anha fasaduhum illa an yahsula salahuhum bihalihi idza ghamaza qanatan ma'nam idza ghamaza qanatan muwajjah, yaitu yang menceng, haitsu yaksiru martafa'a min atrafiha mimma yamna'u i'tidaluha wa la yufariqu dhalika illa idza istaqamat. Dan ini tamthil yang sangat bagus, yaitu permisalan yang bagus. Yaitu aku apabila ghamaztu, hazaztu, asartu, yaitu memegang sesuatu yang bengkok, alhamdulillah. Betul-betul dia berusaha untuk meluruskannya. Tayyib, dipegang dengan betul-betul kokoh. Sebagaimana apa? Suatu anak panah yang bengkok, betul-betul dia berusaha untuk meluruskannya. Qanata qaumin, yaitu panah, rumh. Kasantu qu'ubaha aw tastaqima. Yaitu aku akan patahkan bagian-bagian yang bengkok itu, diluruskan lagi. Tapi yang butuh untuk dipotong. Atau dia lurus, tanpa harus dipotong, tanpa harus dipatahkan. Memang terkadang pelurusan memang butuh apa? Butuh ada yang patah. Syahidnya au tastaqima, ai illa an tastaqima. Antum baca i'rabnya. Ai illa an tastaqima fala aksiru qu'ubaha wa yasihu huna ma'na ila li'anna al-istiqamata la takunu ghayatan lil kasr. Tayyib. Dan untuk mengetahui sebab dan akibat ini bisa dengan apa? Dengan memahami maknanya. Karena enggak akan mungkin kasal tuqabaha atau tastaqima. Istiqamah sebagai akibat dari atau tujuan dari apa? Dia mematahkan, tidak mungkin. Tapi apa? Kasal tuqabaha illa an tastaqima. Aku patahkan ya bagian-bagian yang bengkok tersebut, atau kecuali dia itu apa? Lurus, nggak perlu dipatahkan. Tayyib.
Jadi kesimpulannya ikhwanifillah, untuk au yang di situ menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban apabila apa? Waqa'a, mauqi'a, ila, au, illa, au, kai. Nah, ada 3 di sini. Dan takbir waqa'a mauqi'a, bukan apa bimakna. Ini lebih bagus. Baik. Ada beberapa faedah yang disebutkan di sini, insyaallah kita ambil pada pertemuan ini. Baik, naktabi bihadza subhanallah.